Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini suara saya terdengar. Mau cek dulu. Sip, terdengar Bu Dela. Sudah aman. Oke. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita mulai saja ya kegiatan atau acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi amma ba'du. Rabbi shrahli sadri. Pertama dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Direktur Program Sekolah Islam Ibnu Hajar, Bapak Yusuf Kusumawardana. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD SMP dan Bapak Ibu Guru Sekolah Islam Ibnu Hajar dan Ayah Bunda dari level 6 dan level 9. Kami ucapkan terima kasih sudah ikut hadir di acara hari ini, relaunching program umat. Oke, baik, Ayah Bunda sebelumnya perkenalkan ya, saya Bu Dela, guru dari level 9. Salam kenal Ayah Bunda. Pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, untuk agenda yang pertama ini akan menyampaikan terkait sosialisasi program umat seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya Ayah Bunda. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Bapak Yusuf kepada Pak Yusuf. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, sehat insya Allah ya. Baik, seperti alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kami hormati Pak Irfan, Bu Ria, Bu Dela, dan juga guru-guru Sekolah Islam Ibnu Hajar, dan tentunya Ayah Bunda. Di tengah-tengah kesibukannya, alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri relaunching. Kenapa disebutnya relaunching? Karena sebenarnya ini sudah pernah ada gitu ya di tahun-tahun sebelumnya gitu. Akan tetapi kita munculkan kembali, kita perkuat kembali gitu ya terkait program umat. Baik Bapak sekalian, kita akan langsung saja ya selesai program umat. Baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, ini menjadi salah satu dasaran kami Bapak Ibu sekalian terkait memunculkan kembali program umat untuk memperkuat lagi anak kita terkait disiplin sholatnya gitu ya. Jadi inilah yang mendasari kami, kalau anak-anak kita, kalau kita semuanya memiliki atau beramal sholat dengan baik, insya Allah Ta'ala tentunya itu akan berpengaruh besar terhadap amal-amal kita yang lain. Mungkin
Bapak Ibu sekalian sudah pernah juga mendengar hadisnya gitu ya, dan juga kalau kita ilustrasikan, sholat itu bagaikan angka 1 mungkin gitu ya. Sedangkan amal-amal yang lain itu adalah angka 0. Artinya kalau tidak ada angka 1, banyaknya 0 tidak apalah artinya gitu. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi Ibrahim memiliki anak, Nabi Ibrahim itu selalu berdoa kepada Allah SWT, Rabbi habli minas solihin. Insya Allah Ta'ala juga ini adalah menjadi doa yang seringkali saya yakini bahwasanya ayah bunda juga melantunkannya untuk anak-anak kita gitu ya. Rabbi habli minas solihin, wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku anak yang soleh itu. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini ternyata selama belum memiliki anak, beliau terus berdoa. Luar biasa. Seorang nabi ya yang kita tahu Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi yang memiliki tauhid yang luar biasa gitu, tapi tetap terus minta sama Allah agar dianugerahkan anak yang solih. Dan ini justru adalah salah satu ciri tanda orang yang memiliki tauhid, yaitu dia selalu minta pada Allah. Nah, kemudian setelah Nabi Ismail itu lahir, Nabi Ibrahim doanya seperti ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang yang selalu mendirikan sholat. Nah, jadi ini luar biasa ya. Saya perhatikan sejarahnya Nabi Ibrahim gitu, kisah hidupnya beliau. Beliau mempersiapkan Nabi Ismail itu jauh sebelum Nabi Ismail ada. Kemudian ketika sudah ada pun, beliau tidak lupa selalu mendoakan anaknya. Dan saya meyakini ini juga yang dilakukan oleh ayah bunda di rumah gitu ya. Karena kita tidak akan mungkin bisa lepas dari doa kepada Allah. Gitu. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini adalah program umat. Nah, jadi umat itu adalah sebuah akronim ya Bapak Ibu ya. Sebuah akronim. U-nya adalah utamakan sholat berjamaah. Kemudian yang M-nya menghentikan semua aktivitas, A-nya ajak anak kerabat, T-nya tunaikan segera, jangan ditunda. Nah, saya mau coba tes suaranya nih, boleh nggak nih Bapak Ibu nih? Jadi kalau nanti saya bilang umat, U, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian sebutkan utamakan sholat berjamaah, M, menghentikan semua aktivitas, A, ajak anak kerabat, T, tunaikan segera, jangan tunda. Nah, coba kita cek nih, bener nggak nih? Semangat nih ayah bundanya nih, insya Allah nih. Gimana ayah bunda, sudah siap? Siap. Siap ya Bu, Pak. Baik, umat, U, Utamakan sholat berjamaah. M, Menghentikan semua aktivitas. A, Ajak anak kerabat. T, Tunaikan Jangan jangan ditunda. Alhamdulillah. Baik, ini akronim. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berpartisipasi supaya ramai ya, supaya nggak ngantuk walaupun masih pagi gitu ya. Jadi ini adalah program umat yang kita akan kembali luncurkan lagi, diperlukan lagi pada anak kita. Dan Bapak Ibu sekalian, program umat ini kita baru perkuat kembali di program 6 dan 9 ya. Jadi kita sedang melakukan pilot project mungkin ya, sebagai contoh percontohan, karena ada beberapa bagian yang kita perbaiki untuk program umat ini, sehingga harapannya adalah apa yang dilakukan dari program ini tentunya sesuai dengan apa yang kita tuju. Baik, tujuannya ada 4. Yang pertama yang susah gitu. Ini yang paling sulit bisa sebenarnya, memunculkan kesadaran pada siswa tentang pentingnya sholat. Betul nggak Bu, Pak? Sulit nggak sih memunculkan kesadaran? Karena kalau saya perhatikan dari hasil surveinya, ya masih perlu diingatkan gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Boleh di chat, di kolom chat, betul nggak Bu? Iya. Betul ya Bu, Pak ya? Betul ya. Bahkan mungkin mohon maaf ya gitu. Saya sendiri misalnya kadang-kadang gitu ya, kalau lagi setannya masuk lah gitu ya, tergoda gitu ya. Kadang-kadang tuh sholat ya, masih suka ada rasa mau nunda gitu ya, betul nggak Bu ya? Ya ini kan pak kuat-kuat iman gitu. Dan apalagi dengan anak-anak kita, baik kelas 6 maupun kelas 9. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa eh, memunculkan kesadaran. Nah, ini tentunya butuh dukungan semua pihak. Makanya dari
tadi saya sampaikan, nanti juga kita sampaikan strategi secara ringkas saja apa yang akan kita lakukan selama 3 bulan ke depan. Jadi bagus sekalian, mohon izin juga kami sampaikan bahwa program ini kita akan lakukan 3 bulan pertama dulu, ya. Nanti kita sambil melihat evaluasinya seperti apa, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dikuatkan, mana yang harus diganti gitu ya, strateginya gitu. Nah ini yang pertama nih, memunculkan kesadaran pada siswa tentang pentingnya sholat. Yang kedua, meningkatkan disiplin sholat siswa. Kalau meningkatkan disiplin, saya punya keyakinan ini jauh lebih mudah dibandingkan kesadaran. Kenapa? Karena bisa jadi dia sholat sesuai pada waktunya, tapi dia sebenarnya nggak sholat. Gitu ya Bu, Pak. Jadi dia hanya sekedar memunculkan persepsi pada orang tuanya, pada gurunya gitu ya. Saya sedang sholat loh, berarti saya sudah disiplin sesuai waktunya. Tapi yang susah adalah memunculkan bahwasanya kamu sedang sholat, betulan sholat, bukan hanya sekedar dilihat sedang sholat. Gitu. Kemudian walaupun juga tentunya nomor 2 juga lumayan lah ya Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau memang yang pertama ini muncul, maka yang kedua insya Allah akan jauh lebih mudah. Kemudian yang berikutnya, tujuannya adalah memperkuat hubungan sosial dan spiritual. Kita nggak bisa memungkiri bahwa sholat itu ternyata ada hubungannya dengan sosial. Ketika anak-anak kita seringkali sholat berjamaah di masjid, baik itu di sekolah maupun di rumah, itu akan ada hubungan sosial yang lebih erat. Sebagaimana Nabi SAW juga menjadikan sholat berjamaah sebagai salah satu cara untuk mengetahui kabar tentang sahabatnya, gitu ya. Dan tentunya juga pasti akan memperkuat spiritual. Yang terakhir, membentuk karakter yang konsisten. Nah, ini juga jauh lebih sama lah sulitnya gitu ya. Bagaimana caranya supaya konsisten atau istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Baik, itu tujuannya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan nanti kami berharap dari Bapak Ibu sekalian bisa membantu, bisa bekerja sama untuk memastikan 4 hal ini muncul. Walaupun tadi saya sampaikan 3 bulan itu kayaknya sebentar ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, kenapa tetap ada tenggat waktu supaya kita bisa melakukan evaluasi. Sebenarnya itu sih. Ya, mau berhasil, tidak berhasil, yang paling penting adalah kita evaluasi, kita refleksikan. Harusnya nanti seperti apa program ini berjalan. Kemudian yang berikutnya, ini tadi sudah ya. Oh salah saya. Ke sini. Nah, ini pertanyaannya nih Bapak Ibu sekalian. Anak rajin sholat, mau? Mau nggak Bapak Ibu? Mau dong, Pak. Mau ya, Bu? Mau. Mau banget, insya Allah ya. Pastinya mau banget anak-anak kita rajin sholat. Nah, maka kita perlu strategi. Dari apa yang tadi sampaikan, tujuannya, terus keinginan kita, pengennya anak-anak kita rajin sholat, maka perlu ada strategi yang akan kita lakukan terhadap tujuan tadi gitu. Yang pertama adalah survei dan observasi. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam mengisi survei pada orang tua, pada Bapak Ibu sekalian, yang sudah kita lakukan di hari Selasa sampai Rabu, dan hari Kamis saya perhatikan masih ada yang mengisi ya. Nggak apa-apa, Alhamdulillah. Ada 69 orang yang berpartisipasi dalam survei orang tua, ya. Karena kami perlu tahu seperti apa kebiasaan dan kondisi anak-anak kita di rumah, karena itu sangat berpengaruh besar terhadap apa yang mereka lakukan di sekolah, gitu ya. Kemudian juga kami sudah melakukan survei kepada anak-anak. Jadi kalau orang tua ditanya, anak pun kita tanya. Lagi-lagi tadi saya sampaikan strategi yang program umat sekarang perlu komprehensif, perlu berbagai pihak kita cek, termasuk anak-anak, karena mereka adalah usernya atau sasarannya mungkin begitu ya, lebih tepatnya. Jadi kita cek juga nih anak-anak seperti apa sih kondisi mereka gitu. Salah satu gambaran besar yang saya dapatkan dari hasil survei kepada anak-anak adalah mereka merasa bahwa sholat itu adalah suatu hal yang penting. Ya, Bapak Ibu. Jadi poin ini membuat kami pihak sekolah dan insya Allah Bapak Ibu sekalian tentunya menjadi lebih nggak terlalu was-was, nggak terlalu khawatir lah istilahnya gitu ya. Mereka masih menempatkan sesuatu yang penting. Nah, ini sudah bagus, berarti mindsetnya mereka sudah tepat. Sesuatu itu penting. Bahayanya kalau merasa bahwasanya sesuatu itu tidak penting. Gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak kita sudah berada di jalan yang tepat. Hanya saja mungkin gitu secara kenyataannya implementasinya apa yang ada dalam pikiran mereka belum sampai kepada pembuktian. Ya, sedangkan kata para ulama, iman itu adalah yang diyakini dalam hati, gitu ya.
Kemudian tentunya diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Nah, anak-anak kita tinggal membuktikan dengan amal, ya. Dan saya juga perhatikan dari hasil survei orang tua, ada beberapa siswa kita yang masih suka bolong-bolong gitu ya Bu ya. Uh, Tahu tidak salah juga apa namanya, ini ada pengaruhnya dengan belum baligh. Belum balik. Jadi mungkin mereka juga menganggap bahwa ya belum wajib ini buat saya. Jadi nggak apa-apa lah bolong juga. Atau juga bisa jadi memang yang sudah balik itu bolong-bolong gitu. Ini juga menjadi perhatian besar. Nah kemudian juga Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana Nabi Ibrahim sudah menyiapkan anaknya Nabi Ismail sebelum beliau lahir, maka kalau kita tarik mundur, ya, bukan penyesalan sebenarnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Memang ternyata masalah sholat ini adalah sesuatu yang harusnya sudah kita siapkan jauh hari sebelum mereka sudah wajib untuk sholat. Ya, insya Allah mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, yang namanya sholat itu ya wajibnya ya ketika dia balik. Gitu. Tapi jauh sebelum itu, insya Allah hadisnya sudah familiar Bapak Ibu sekalian ya, bahwasanya Nabi SAW menyuruh kita orang tua untuk memerintahkan anak kita di umur 7 tahun untuk sholat. Kalau kata Buya Yahya, yang penting dia sholat deh. Gitu. Mau dia gimana, yang penting mah sholat lah. Dan kita orang tua punya kewajiban untuk menyuruhnya. Artinya kalau kita tidak menyuruhnya pada umur 7 tahun, berarti kita ada kelalaian di kita. Dan itu di setiap 5 waktu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian sekarang yang punya anak-anak di bawah umur yang di 7 tahun gitu, ini kesempatan kita terus nyuruh mereka sholat di 5 waktu tadi gitu. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, kalau sudah 10 tahun maka dipukul, ya, agak lebih keras nih gitu ya. Tapi kalau boleh saya tahu nih, Bapak Ibu sekalian, pukul yang dimaksud Nabi seperti apa sih? Boleh nggak yang mau ngasih berpendapat? Mungkin pernah ikut tahu informasinya gitu. Kira-kira seperti apa sih? Kan ini kelas 6 itu harusnya sih 12 tahun ya, 12 tahun, 11 tahun lah gitu. Mungkin ada bahkan sudah 13 tahun. Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang pernah memukul anaknya di umur 10 tahun karena dia belum sholat, atau 11 tahun karena dia belum balik gitu ya? Ada? Dan pukulannya seperti apa? Nah, kalau boleh tahu. Kalau misalnya malu-malu menyampaikannya, boleh di chat, mungkin di DM aja ya, dari message ke saya gitu ya. Nanti saya ceritain. Ada Bu yang mau? Ini ada nih, saya mau lihat nih. Coba kita lihat. Pukul sayang. Pukul sayang itu kayak gimana Bu? Kalau boleh tahu Bu. Pukul sayang gimana nih? Boleh Bundanya Mahesa? Atau yang lain? Seperti apa sih pukulnya itu? Ada Bu? Mungkin sambil mengerjakan tugas yang lain ya Bu ya. Nah, ini juga luar biasa nih Bapak Ibu sekalian, bisa menyempatkan waktu ya di tengah-tengah kesibukannya, mungkin yang lagi kerja juga gitu ya. Ternyata memang pukulan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sudah didefinisikan oleh para ulama, itu tidak membuat luka ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Buya Yahya mencontohkannya dengan menggunakan siwak ya, kayak siwak dipukul gitu ya, seperti itu gitu. Dan banyak aturannya lagi kalau di dalam mazhab Syafi'i terkait masalah pukulan, ada beberapa aturan, saya lupa 6 atau 7 aturan itu, tapi intinya pukulan yang Nabi maksudkan bukan pukulan yang menyakitkan lah, seperti itu gitu. Nah, nggak pernah mukul anak Pak. nggak pernah mukul anak Pak. Oh, alhamdulillah. Baik. Tapi tadi ya Bapak Bu ya, artinya kalaupun misalnya kata Nabi, kita kan patokannya adalah Nabi ya gitu ya. Kalau Nabi memerintahkan memukul, ya tadi ada aturannya, ada 6 aturan, Tadi Pak Heri ya, ada 6 aturan. Salah satunya kalau dia dipukul malah tambah parah, nggak sholat misalnya, sama aja, jangan dipukul. Nah begitu aturannya, kata para ulama Syafi'i gitu ya. Artinya kalau memang tidak ada manfaatnya dipukul, ya buat apa? Bahkan misalnya mudaratnya lebih besar, misalnya kabur, dipukul padahal cuma pakai siwak, kabur Bu. Kan ini masalahnya lebih besar ya gitu ya. Nah, ini wawasan aja mungkin Bapak Ibu sekalian, wawasan saja lah terkait masalah pukulan kepada anak kita ketika dia umur 10 tahun. Tapi kita boleh nyampaikan dari sekarang ketika mereka sudah 7 tahun, bahwasanya kamu kalau 10 tahun masih belum sholat juga, Bapak berhak untuk memukul kamu karena Nabi yang menyuruh gitu. Jadi kita menyampaikan seperti itu.
Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, setelah survei juga kita lakukan observasi di sekolah. Seperti apa anak-anak kedatangan mereka ketika ke masjid. Salah satu yang kita lakukan, ya kita cek. Alhamdulillah kelas 6 laporannya yang saya dapatkan itu, alhamdulillah tepat waktu Pak. Tuh. Jadi kita kita sampaikan pada anak bahwa batasannya adalah sampai mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ke sekolah ya, kalau setelah azan, kemudian kita sholat sunnah qobliyah, kemudian anak akan Asmaul Husna. Sebelum Asmaul Husna berakhir dengan kata-kata ya Allah, ya Allah. Nah, itu sudah harus masuk. Nah, jadi saat qomat, anak sudah di masjid, sudah siap sholat. Gitu ya. Jadi kita sampaikan batasannya itu. Alhamdulillahnya, anak kita kelas 6, alhamdulillah, tidak ada yang terlambat saat observasi, kita lakukan 3 kali gitu. Untuk kelas 9 ya masih ada lah gitu ya. Tapi memang tidak besar jumlahnya, alhamdulillah. Artinya program umat sudah berhasil ya Bu, Pak, sebelum dilakukan. gitu. Tapi bukan itu sebenarnya tujuan utama tadi. Tujuan utama kita sebenarnya bukan hanya sekedar disiplin, tapi tadi yang awal memunculkan kesadaran, dan itu butuh waktu yang cukup lama prosesnya. Nah, kemudian yang kedua adalah sosialisasi. Jadi setelah kita tahu kondisi di rumah, di sekolah, maka perlu kita lakukan proses sosialisasi, termasuk tentunya pada orang tua. Sehingga kita bisa kerjasama lebih baik lagi terkait apa sih yang diharapkan dari sekolah gitu ya, apa sih yang dilakukan sekolah gitu, dan orang tua juga tahu seperti apa gitu. Jadi ini adalah bagian daripada strategi itu, dan nanti juga kita akan sampaikan kepada anak-anak. Kemudian tidak hanya anak-anak yang di sekolah, tapi juga kita sudah menyampaikannya kepada manajemen guru-guru yang lain gitu, supaya semua pihak yang ada di sekolah itu bersinergi, berkolaborasi untuk memastikan anak kita melakukan sholat gitu, dan tentunya di rumah juga karena kalau dari hasil survei yang kami dapatkan, pengaruh terhadap kedekatan siswa yang rumahnya dekat dengan masjid itu cukup berpengaruh besar terhadap kedisiplinan anak-anak untuk melakukan sholat, karena mungkin deket ya Bu ya, kalau deket mah jadinya langsung ke bawah gitu ya Bu ya, makanya alhamdulillah gitu. Memang ada beberapa mungkin di orang tua ya Bapak Ibu sekalian yang rumahnya agak jauh dari masjid gitu. Kemudian juga ada pengaruh dari bagaimana sikap Bapak Ibu sekalian terhadap sholat. Misalnya kalau misalnya ini saya menyampaikan pandangan ya Bapak Ibu sekalian ya, dari dalam mazhab Syafi'i memang sholat berjamaah bagi laki-laki itu adalah sunnah muakkadah gitu. Tapi ternyata kalau orang tuanya yang suka sholat di masjid, ayahnya gitu ya, itu juga punya pengaruh terhadap rajinnya siswa untuk sholat gitu. Ya mungkin menjadi problem kalau buat ayah-ayah yang maksudnya jauh gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya ke sana udah beres duluan gitu ya. Dan juga salah satu hikmah kata para ulama kenapa sholat di masjid itu, sholat berjamaah di masjid itu adalah sunnah muakkadah, tapi untuk sholat sunnah itu sebaiknya sunnahnya itu di rumah. Sholat ba'diyah itu sunnahnya di rumah, karena untuk memperlihatkan pada anak syiar bahwasanya ayahnya, ibunya juga tetap sholat, walaupun itu hanya sholat sunnah. Terutama buat anak-anak kecil kita, anak-anak yang memang dia belum diperbolehkan misalnya ya, masih khawatir lah kalau dibawa ke masjid gitu, sebagai pembelajaran buat anak kita yang paling kecil gitu. Baik, kemudian yang berikutnya ada tentunya edukasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, edukasi yang akan kita lakukan pada anak-anak kita ini mulai dari kalau saya perhatikan dan bagaimana para ulama menggambarkan tentang sholat gitu, dan amal ibadah semuanya kan akar mulanya adalah dari iman. Nah, jadi kami berkesimpulan bahwa kalau pendidikan imannya ini, keimanannya, tauhidannya pada Allah ini masih belum bagus, maka akan sangat berpengaruh besar terhadap kegiatan ibadahnya. Makanya tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa kita bisa jadi takjub lah melihat anak-anak kita sholat, disiplin dia sholatnya alhamdulillah gitu ya. Tapi ternyata sholatnya kosong karena tidak ada rasa cinta kepada Rabbnya. Nah, ini yang butuh waktu cukup lama gitu ya, dan ini juga kita butuh kerjasama dari Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana menumbuhkan rasa cinta anak kita pada Tuhannya, pada Allah. Tentunya diawali dengan mengenalkan Rabb kita, Allah gitu kepada anak kita, karena kalau nggak kenal pasti nggak akan cinta. Jadi edukasi yang akan kita maksudkan adalah mulai dari pendidikan keimanan.
berikutnya kita akan mulai masuk kepada belum langsung ke sholat, tapi kita akan merunut dulu sholat itu. Bapak Ibu sekalian, sebelum sholat ngapain sih Bapak Ibu sekalian kalau kita sebelum sholat? Wudhu ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi sebelum wudhu mungkin kita mau buang air kecil dulu, mau buang air besar dulu. Nanti kita akan ajarkan juga terkait masalah istinjanya. Karena khawatir anak-anak kita lalai terhadap najis yang dia abai gitu. Maksudnya habis buang air kecil, karena mungkin melihat kalau orang-orang di luaran, maaf ya Bapak sekalian ya, mungkin ini kejadian fakta di lapangan, kalau ada supir gitu ya, nggak ada WC, kemudian anak-anak kita mungkin lagi ikut di angkutan tersebut, terus buang air kecil tanpa istinja, tanpa obeh lah istilahnya gitu ya, tanpa cebok. Nah ini kan bahaya. Ini akan menjadi terbawa najis ketika sholat. Nah itu kita akan coba sampaikan juga pada anak kita. Kemudian nanti ke masalah wudhunya, masalah sholatnya, sampai ke masalah bagaimana tata cara berjamaah, salat berjamaah. Nah itu insya Allah coba kita lakukan dalam 3 bulan. Itu ya bagusnya jadi edukasi yang kita masukkan seperti itu. Penegakan disiplin, termasuk penegakan disiplin juga. Ketika anak-anak mungkin terlambat gitu ya, kita akan coba lakukan. Kemudian evaluasi tentunya kita akan coba lihat bagaimana keberjalanan program ini, dan tentunya ya strategi yang berikutnya adalah keterlibatan. Tadi saya sampaikan keterlibatannya sekolah, seluruh yang elemen yang ada di sekolah, dan tentunya juga adalah ayah bunda. Apa yang kita harapkan dari ayah bunda keterlibatannya? Pertama adalah yuk sama-sama kita niatkan, kita luruskan lagi niatnya bahwasanya kita ingin mendidik anak kita, menyiapkan anak kita itu lurus karena Allah. Sehingga kalaupun misalnya hasilnya belum sesuai harapan kita agak lebih, ya bukan berarti pengennya nggak berhasil ya Bu, ayah bunda ya. Tapi ketika itu tidak berhasil, kita tetap bisa terus berjalan karena niatan kita adalah karena Allah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa. Saya yakin, tapi ini hanya sekedar pengingatkan saja buat ayah bunda semuanya. Kita doakan terus anak kita dalam setiap sujud kita, dalam setiap salat malam kita, berkaitan dengan tidak hanya sholat ya sebenarnya, seluruh aspek lah gitu. Kemudian tentunya yang berikutnya adalah teladan. Bagaimana kita mencoba menjadi teladan terbaik buat anak-anak kita, karena seringkali anak-anak kita lebih seringkali ucapan kita itu nggak didengar gitu ya Ibu ya. Tapi mata mereka, penglihatan mereka tidak pernah lolos gitu ya dari perilaku kita gitu. Nah ini kan jadi satu hal yang perlu kita sama-sama renungi ya, teladan yang terbaik. Kemudian tentunya memotivasi dan juga mengingatkan pada mereka, dan terakhir tentunya adalah belajar ilmu agama gitu. Apakah di sini ada ketua komite? Saya lupa tadi nggak menyebut nih ketua komite, punten ibu-ibu komite SMP ataupun komite SD ya. Sepertinya ada insya Allah ya. Nah, mungkin ke depan ya kita perlu adakan pengajian orang tua ya terkait seperti ini ya. Kalau sudah ada belajar UMI di sekolah, tentunya sebenarnya itu masih kurang ya. Perlu ditambahkan juga dengan pengajian yang berkaitan dengan ilmu agama, sehingga membuat kita jadi lebih lebih baik lah seperti itu gitu sekalian. Sekaligus juga menjadi motivasi bagi kita. Begitu terakhir dari saya Bapak Ibu sekalian, jika sendalmu hilang di masjid itu ujian paling ringan. Tetapi jika sendalmu tidak pernah ada di masjid, itulah ujian yang berat. Nah, demikian dari saya, Bapak sekalian, terkait apa yang kami sampaikan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak sekalian sudah hadir memenuhi undangan kami. Ya. Mungkin setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu sekalian sampaikan. Kami persilakan. Saya sambungkan dulu. Saya berikan dulu kepada Ibu Dela. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Pak Yusuf yang sudah menyampaikan terkait program umat ya Ayah Bunda. Tadi sudah lengkap dijelaskan rencana-rencana
kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa melaksanakan program ini. Nah, berikutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Ayah Bunda terkait program umat ini. Boleh bisa berbicara langsung atau lewat via chat. Bangga kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Apakah ada? Mangga ya Bunda. Apa mungkin sudah jelas nih Bu Dela, insya Allah. Bentar tuh, Bu Dela, saya mau tanya. Oh ada nih. Iya. Oh, Mangga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan bundanya Akram, kelas 6A ya Pak. Mau tanya ini, apa namanya, ya mengenai program sholat 5 waktu ini. Kan kalau dulu level bawah itu masih anak-anak tuh untuk bacaan sholat itu masih dikeraskan ya. Kalau sholat berjamaah di kelas itu kan ya. Untuk mengecek bacaan sholat ini. Kalau yang level atas, anak-anak kayak kelas 6, 4, 5 itu menjaga bacaan sholatnya itu maksudnya kan kadang kalau di rumah tuh anak-anak sholatnya udah flash gitu ya, cepet banget. Nggak dibaca gitu, asal sholat aja gitu. Karena saya kalau ke anak-anak ya karena kebetulan aku memang belum balik, terus maksudnya saya mengajak anak sholat tuh bertahap gitu, nggak yang misalnya harus oke lah kelas 4, kelas 5 nggak apa-apa deh, nggak full dibaca misalnya, asal pokoknya waktu sholat aja segera sholat gitu, butuh azan segera sholat untuk membiasakan apa namanya repetisi. Oh ini waktu sholat gitu. Nanti kan lama-lama mereka akan otomatis gitu kalau waktunya sholat. Cuman maksudnya tambah ke sini kan saya juga ke anak-anak tuh ayo deh adik kan udah kelas 6 gitu. Jangan kayak dulu lagi, kalau kelas 4 masih boleh lah dulu nggak dibaca. Cuman kalau kelas 6 kan bentar lagi balik, kalau bisa dibaca lah gitu, jangan buru-buru sholatnya gitu. Cuman kan kadang anak-anak kayak gitu lah, kadang dibaca kayaknya kadang enggak karena cepet banget gitu. Nah untuk di sekolahnya sendiri gitu maksudnya anak-anak kalau kelas 6 tuh untuk menjaga bacaan sholatnya itu kan kalau nggak dibaca bakalan lupa gitu, karena terutama saya tanya juga akan ya kadang aku lupa yang ini bacaan tahiyat gitu kan karena paling panjang itu bisa tahiyat akhir gitu ya, makanya saya bilang karena itu mungkin ada yang nggak baca gitu. Jadi nah di sekolah sendiri seperti apa gitu Pak programnya itu. Kemudian apa lagi ya untuk eh, mengenai waktu sholat itu kan anak-anak tuh ke masjid tuh jam yang apa sesudah makan siang, jam makan siang itu kan sebelum sholat ya, sebelum waktu sholat kan, jadi jam 11 itu, jam 11 atau jam berapa gitu makan siang dulu. Cuman kadang saya pernah gitu anak-anak tuh bilang uh, Kak Akram tuh Bunda aku makannya bawa makannya jangan kebanyakan gitu kan. Nasinya kenapa emang? Soalnya nanti aku terlambat ke masjid. Jadi eh, apa kan gak boleh terlambat nih, kalau terlambat gini gitu. Pokoknya dia tuh nggak mau terlambat. Cuman kata saya, tapi jangan buru-buru juga makannya. Emang dikasih waktu makan berapa lama gitu maksudnya. Ya cuma pernah gitu saya pelajarannya agak em, ngambil waktu makan, jadi dia buru-buru banget gitu, cuman sebentar. Kata saya bilang aja ke gurunya gitu. Maksudnya ya itu juga tolong diperhatikan juga gitu. Maksudnya antara eh, apa mungkin kan guru yang bertugas di masjid gitu kan nggak ngelihat mungkin ada anak kelas ini yang pelajarannya ada ngambil waktu jam makannya sehingga si anak itu terlambat gitu. Jadi maksudnya jangan semerta-merta yang terlambat saya dihukum gitu misalnya kayak gitu. Jadinya ya itu jadi terburu-buru. Saya bilang jangan terburu-buru juga tapi makannya jadi nggak bagus, saya bilang gitu. Bilang aja ke gurunya kalau tadi misalnya terlambatnya karena gini-gini. Iya katanya gitu. Itu jadi eh, tapi alhamdulillah saya dengan program ini sebetulnya senang banget gitu ya anak-anak maksudnya Siha saya juga baru ngeh nih anak anak saya udah lama di Siha
ada program umat gitu. Karena anak saya yang pertama udah lulus. Tapi perasaan dulu nggak dengar-dengar ada program ini gitu maksudnya. Baru sekarang nih baru ngeh. Ya terima kasih pada Siha yang sudah menyediakan, maksudnya ada mengadakan program ini yang mudah-mudahan ini akan membantu gitu anak-anak kita supaya eh, rajin sholat gitu ya, di apa dalam kondisi yang saya lihat gitu di masa-masa ini banyak sekali anak-anak remaja terus yang sudah balik itu yang sholatnya itu mengkhawatirkan gitu, banyak yang meninggalkan sholat gitu maksudnya. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Akram ya. Untuk pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Ini mau langsung dijawab saja Pak Yusuf? wabarakatuh. Saya nggak lupa, Bu. Iya. Baik, Mama Akram, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini mungkin juga jadi pertanyaan dari ayah bunda yang lain ya. Yang pertama, tadi saya sampaikan bahwa program umat ini sebenarnya memang sudah ada. Dan kenapa kita relaunching? Karena apa namanya, kita ingin melibatkan lebih banyak pada ayah bunda. Makanya kita lakukan sosialisasi gitu. Ini pentingnya sosialisasi sehingga kita sama-sama aware, kita sama-sama tahu bahwa di sekolah itu ada program seperti ini. Jadi apa namanya, bisa langsung saling lah gitu ya gitu. Nah ini mungkin kita juga mohon maaf kalau yang sebelumnya tidak sampai tersampaikan kepada orang tua. Ini juga hasil evaluasi kita gitu. Dan tentunya juga program umat yang sekarang akan ada banyak evaluasi nanti ke depannya. Makanya kita tidak lakukan dulu untuk seluruh kelas supaya kita punya gambaran dulu seperti apa gitu. Nah untuk menjawab pertanyaan tadi yang uh, kedua ya, yang kedua. Nah ini betul Bunda Akram. Saya sedang mencoba juga melihat gitu ya antara jadwal pelajaran dengan azan ya. Ini juga harus menjadi satu perhatian besar karena tentunya anak kita juga butuh waktu ketika dia datang ke masjid karena pasti akan ada runutannya. Mulai mungkin dia butuh ke WC, dia mungkin butuh juga berwudu gitu atau sebelumnya makan siang gitu. Kalau memang masih memungkinkan untuk makan siang gitu. Tapi saya perlu sampaikan bahwa pertama bahwa sholat zuhur kita akan mengikuti azan. Nah, jadi ini sedang kita cobakan dulu ya, ya Bunda ya. Ketika misalnya nanti azan itu kan azan zuhur itu suka maju ya Bunda ya. Nggak tetap lah gitu ya, nggak tetap, pengennya mah tetap ya jam 12 gitu. Jadi kita enak tuh ngatur gitu. Tapi ternyata ya Allah sudah mengaturnya demikian gitu. Supaya anak-anak juga punya frame bahwasanya oh sudah waktu sholat, oh waktunya saya sholat dulu berarti gitu. Oh sholatnya masih ada waktu cukup lama, saya bisa untuk makan siang dulu gitu. Jadi ini nanti juga akan kita evaluasi terkait masalah apa namanya waktu antar uh, rentang antara waktu sholat beres pembelajaran kemudian ke uh, istirahat sebentar untuk makan siang dan lain sebagainya untuk mempersiapkan sholat zuhur gitu ya. Nah ini nanti kita juga sambil evaluasi ayah bunda ya. Nanti mangga ayah bunda kalau nanti misalnya ada evaluasi mungkin dari anak-anak yang tidak berani menyampaikannya pada gurunya gitu ya. Nggak apa-apa, sampaikan lagi nanti ke gurunya, nanti biar kita sambil evaluasi gitu. Kemudian yang pertanyaan pertama, ini Bu Via bisa dibantu. Seingat saya kalau kelas 6 ini dia dijaharkan, seingat saya tuh dijaharkan. Tapi memang nggak pakai mic, dulu tuh pakai mic deh sebelumnya. Tapi karena di aula itu ada kelas 1 saat ini yang masih kelasnya sedang direnovasi, maka kita nggak pakai mic. Seingat saya dijaharkan gitu ya. Tapi nanti coba saya pastikan kembali. Dan memang betul Bunda Akram, ini sudah luar biasa ya, ternyata di rumah Bunda Akram sudah punya runutan. Keren banget nih. Ini jadi inspirasi juga buat kita ya. Apa namanya, untuk menyiapkan anak kita ketika nanti mereka mau sholat gitu. Untuk yang kelas 6 kelas 9 ini kita buatkan program yang edukasinya itu yang 3 bulan. Adapun untuk yang nanti kelas 1, 2, 3 gitu, kita sedang coba kita renungkan dulu nih. Apa namanya? Edukasi apa dulu yang harus mereka dapatkan? Hal-hal apa yang harus selesai dulu gitu. Ini juga hasil evaluasi dari
tim internal yang misalnya masih ada saja siswa ya level pertengahan gitu ya, gerakannya belum selesai. Oke, berarti kita harus evaluasi nih. Berarti seharusnya itu harus selesai di mana gitu. Ini sedang kita coba bantu evaluasi juga ya Bunda ya. Mohon apa namanya doanya ya. Kita coba merapikan dari awal mula mereka kelas 1 bahkan mungkin TK, kita coba rapihin bagaimana milestone-nya itu, tahapannya itu berjenjang dan sampai akhirnya mereka betul-betul memahami tentang sholat gitu. Karena ada laporan misalnya anak-anak sholat tapi kok kayaknya nggak baca ya gitu itu dia ya, Bunda Akram ya. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ya nggak bisa dihitung sholat karena lisannya harus bergerak, harus ada yang dengar. Nah ini kan juga harus sampai ke anak-anak. Nah bisa jadi hal seperti ini belum sampai ke anak-anak. Nah tadi lagi-lagi sampaikan ini sedang kita coba runutkan dulu dari awal seperti apa gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Mama Akram. Nah, turun pisan pertanyaannya. Hatur nuhun Pak Yusuf. Itu nuhun Pak Yusuf untuk jawabannya. Semoga terjawab ya Bunda Akram. Ya. Untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi Assalamualaikum. Boleh dari tanya Ayah Pak? Bunda? Waalaikumsalam. Saya mau Ya, nanya sama dengan Pak Yusuf. Boleh ya, Bu? Saya Heri Bu, dari orang tua dari Nugra Rizky kelas 9. Mangga Pak, boleh disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, maaf sebelumnya, saya mau minta masukan aja. Jadi gini, saya selaku orang tua seringkali mengajak anak saya, ya khususnya yang laki-laki ya si Nugi ya saya panggilannya, itu ke masjid. Nah, kebetulan masjid di dekat rumah saya ini, kalau hari Jumat, Maghrib lah, dan Isya, itu dominan banyak anak-anak. Nah, Nugi karakternya kalau banyak anak-anak dengan aminnya itu seperti, ya mungkin ibu dan bapak tahu ya aminnya seperti apa gitu. Akhirnya Nugi dia bilang, ya nggak mau ya sholat di bawah, berisik, aminnya nggak enak. Nah, solusinya gimana Pak untuk hal itu? Karena saya ngajak ke masjid luar dari rumah saya cukup lumayan jauh, harus berkendaraan motor. Sementara kalau dekat ini cukup jalan kaki. Yang mau saya pertanyakan itu, karena saya pernah ke DKM-nya, pernah ngobrol dengan pihak DKM. Pihak DKM juga pernah komunikasi dengan beberapa anak orang tua daerah tersebut. Tapi ya kembali lagi, ada beberapa masukan dari mereka, masjid tanpa anak-anak sepi, tidak akan pernah ada anak-anak lagi nantinya kalau kita menegur secara keras. Karena di agama Islam juga diajarkan selama masih 10 tahun, biarkan karena memang itu masa mereka bermain. Yang saya tahu seperti itu. Kalau sudah di atas 10 tahun, nah itu baru kita arahkan. Nah ini apa solusinya buat Nugi nih Pak, selaku anak saya? Saya kalau ngajak anak saya ke masjid tuh selalu itu yang dijawab sama dia, nggak mau ya begini ya gitu ya, karena tadi salah satu faktornya adalah dia nggak nyaman di masjid. Nah ini saya khawatir dengan hal tersebut. Terus pertanyaan kedua, benar tadi ibu yang pertama bilang mau masjid, maaf, sholat itu seperti the flash cepat. Saya selalu perhatikan itu. Nah kalau saya untuk masalah sholatnya mungkin insya Allah kita orang tua masih bisa sedikit ngelit mereka. Cuma pada saat sebelum sholat ini Pak, sepengetahuan saya, dalam hukum fikih pun ada kalau seandainya kita mau sholat, pakaian harus bersih sesuai dengan syariat Islam. Terus tidak ada najis. Itu dari pakaian. Benar tadi Bapak bilang untuk masalah maaf buang air kecil atau apa itu pun. Nah, adakah di sekolah itu
diajarkan untuk pada saat setelah buang air kecil atau buang air besar untuk membersihkan najisnya. Terus yang kedua, pada saat dia ngambil wudhu, bagaimana dari pihak sekolah tersebut, apakah memperhatikan satu orang atau istilahnya murid-muridnya pada saat ngambil wudhu? Karena wudhu juga salah satu, mungkin ini saya ya, pandangan saya, adalah salah satu sahnya dalam sholat. Gitu. Jadi kadang-kadang saya perhatiin, kok ngambil wudhunya begini amat. Saya tanya, kok ngambil wudhu begini, Ugi? Iya, iya, gini, gini, gini. Ini ngambil wudhu harus begini, begini. Jadi akhirnya saya sebagai orang tua tetap ngelit mereka seperti gini-gini. Gitu loh, Pak. Punten ini dan punten. Bukan, saya tidak menyalahkan sekolah, cuman saya hanya minta tolong dia menanya ke sekolah, itu poin-poin yang tadi. Seperti itu, Bu Dela, Pak Yusuf. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh Pak Yusuf. Ini pertanyaannya terus terang berat. Pertama ya Pak Heri ya. Ini berat gitu ya. Tapi saya coba jawab sesuai dengan kadar ilmu yang saya pahami. Nanti juga saya akan coba tanyakan kepada guru-guru kami gitu ya. Betul memang terkadang masjid, pertama gini deh. Saya mencoba menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh DKM tadi, bahwasanya masjid tanpa anak-anak itu sepi. Siapa lagi anak yang akan mengisi nanti gitu. Itu pernyataan yang sebenarnya tepat tapi perlu dirinci gitu. Karena sebenarnya menjadi kewajiban orang tua sebelum membawa anak ke masjid itu mereka sudah selesai. Karena para ulama menyampaikan bahwa kalau anak-anak itu belum siap ke masjid karena mereka malah memberikan keributan, lebih baik mereka di rumah saja gitu. Kecuali mungkin ya mereka sudah waktunya harusnya ke masjid. Nugi sepertinya sudah wajib ke masjid ya Pak ya. Sunnah muakkadah lah, maaf gitu. Ini kan ada dua versi ya Pak ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i itu sunnah muakkadah gitu. Nah, jadi kalau menurut saya perlu dirinci. Terus terang juga sama di masjid saya gitu ya. Begitu gitu ya Pak, Bu. Kadang berisik gitu ya anak-anak gitu. Anak saya juga saya bawa masih begitu, kadang-kadang nanti dinasehatin lagi gitu kan. Ya tapi itu anak-anak. Maka yang perlu kita kuatkan di nuginya. Bahwasanya pertama ya kita punya kewajiban yang sudah Allah bebankan pada kita untuk sholat di masjid. Karena apa namanya, ini nanti tinggal ada banyak kisah ya Pak Heri ya. Satu sisi kita nggak bisa memungkiri bahwasanya kondusifnya di masjid itu adalah salah satu motivasi kita untuk datang ke masjid. Kan sebagaimana juga Rasulullah SAW melarang orang yang habis makan bawang ke masjid gitu ya Pak ya Bu ya, supaya orang-orang menjadi nyaman gitu. Nah ini yang kalau saya melihat sih lebih kepada motivasi ke nungginya. Tapi nanti mungkin dibawa dulu ke hal yang lain, dikuatkan dulu hal yang lain, baru dimotivasi ke nungginya gitu. Ini alhamdulillah luar biasa dari Bapak Ibu sekalian juga ternyata punya effort yang luar biasa di rumahnya untuk memastikan anaknya itu untuk sholat itu luar biasa, alhamdulillah gitu. Nah itu kalau itu saran saya Pak Heri ya. Jadi tetap perlu diingatkan, diajak, dimotivasi dan didiskusikan lah kurang lebih seperti itu gitu. Kemudian yang berikutnya yang kedua terkait sholat flash, pakaian harus bersih gitu ya, terkait tadi istinja. Tadi yang saya sampaikan di awal di edukasi itu kita akan menyampaikan tentang masalah apa namanya istinja. Jadi sebelumnya kita akan sampaikan tentang masalah pendidikan keimanan, menguatkan dulu tentang pengenalan kepada Robnya. Kemudian mudah-mudahan ya saya juga tidak apa namanya 3 pertemuan langsung cinta, mungkin tidak, tapi minimalnya terinspirasi, tergerak lah minimalnya seperti itu. Dari setelah itu baru ke istinja, kita akan ajarkan juga, mengingatkan kembali. Walaupun sebenarnya saya yakin ini sudah diajarkan juga, baik mungkin di SD-nya Nugi ataupun di saat di SMP gitu. Nah, kemudian terkait masalah wudhu, apakah dicek apa tidak? Terus terang kalau untuk hari-hari yang biasa itu tidak kita langsung cek satu persatu, tapi akan ada waktunya nanti mereka akan kita cek. Nah, ini juga sudah masuk ke list di kita strateginya. Kapan kita akan ngecek mereka? Kapan kita akan ngintip-ngintip wudhunya mereka? Gitu ya.
Karena kalau yang saya coba masukkan di dalam strategi edukasi itu adalah memasukkan muraqabatullahnya, pengawasan Allah. Karena kalau kita selalu pantengin, anak-anak ada CCTV ya di tempat wudhu, jadi kalian nggak bisa main-main. Ini saya khawatirkan nanti anak-anak menjadi apa namanya, tergantung pada CCTV. Sedangkan walaupun CCTV itu bagus, cuman jangan sampai kita melupakan CCTV-nya Allah. Nah, ini akan coba kita masukin. Nah, gitu. Apa namanya, bahwasanya Allah melihat mereka ketika wudhu. Jadi itu artinya setiap mereka wudhu, tentu kita bukan tidak akan sih, maksudnya tidak dicek betul gitu ya, tapi tadi kita akan cek pada waktu tertentu, cek langsung. Ya. Biasanya kalau saya pengalaman juga Bapak Ibu ya, dulu saya di SMP juga ya, menjadi kepala sekolahnya, kita suka ngecek ya Bu Dela ya, dan teman-teman di SD juga sama gitu. Kalau pas dicek, alhamdulillah bagus. Bagus Pak, semuanya Pak. Laporan yang saya dapat gitu ya ke saya gitu. Oh, alhamdulillah gitu. Tapi nanti saya bilang ini pasti biasanya saat tidak dicek gitu. Makanya perlu ada pengecekan yang tidak terlihat oleh mereka gitu. Atau kita tidak sedang jadwal cek ngintip, tapi kita lagi lewat gitu. Kadang-kadang guru atau saya misalnya lagi lewat, anak-anak sedang berwudu, itu secara tidak sengaja kelihatan, wah nih tumitnya nih belum dibasuh nih gitu. Itu kita ingatkan langsung sih, gitu Pak. Gitu. Itu mungkin jawabannya mudah-mudahan bisa apa namanya sesuai dengan yang diharapkan jawabannya Pak Heri. Punten. Ya, iya Pak. Saya juga ngerti sih Pak kalau di sekolah itu memang tidak 100% dari pihak guru atau pihak wali kelas atau dari pihak ustadz dan ustazahnya memperhatikan satu persoalan. Ya paling tidak saya sih sangat berharap. Jadi gini Pak, memang benar CCTV utama itu adalah yang menciptakan semua yang ada dalam semesta ini. Itu saya sangat setuju. Cuma di sini karena mereka konteksnya masih anak-anak, kalau memang kita biarkan, ini habitnya akan terbawa terus sampai mungkin dia dewasa. Ya, tapi kalau seandainya, maksud saya tadi nanya itu bukannya saya minta tolong satu persatu pihak guru, enggak. Udah gini, saya pernah menerapkan dulu waktu saya masih ada di salah satu dinas juga. Jadi saya seperti CCTV berjalan Pak, punten ini masukan doang. Jadi pada saat salah kita foto cepat sebagai bukti di tanggal sekian jam sekian kalau kita. Nah, kita ngasih tahu ini loh. Saya sebagai manusia aja sudah merhatikan seperti ini. Gimana kalau seandainya Allah yang tiap hari merhatikan kamu? Artinya kita mendoktrin mereka bahwa saat tidur pun kalian tuh diperhatikan sama Allah. Apalagi kamu pada saat sholat. Apalagi kamu pada saat wudhu. Punten Pak gitu maksud saya Pak. Punten ini maaf punten. Pak Heri, Ini jadi masih banyak nih. Masukannya keren banget, makasih banyak nih. Saya justru malah terima kasih. Tadi ya ada bukti-bukti gitu. Ini keren nih, keren. Saya belum kepikiran, hanya sebatas kalau ngelewat terus negur gitu ya. Tapi ternyata ini ide yang lebih bagus gitu. Ini insya Allah kita coba terapkan Pak Heri. Terima kasih banyak masukannya nih, keren. Makasih banyak Pak Heri. Insya Allah. Ya sama-sama punten, saya sekali lagi mohon maaf. Enggak Pak, saya justru kita ingin dapat input. Siap, aman Pak, insya Allah. Ini input yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak Heri. Atur nuhun. Mangga Bu Dela. Ya, terima kasih Pak Yusuf sudah memberikan jawaban ya tadi. Mungkin sedikit menambahkan, memang kalau guru itu terkait wudhu dan bacaan sholat itu kita ada jadwal praktek ibadah, dan kalau sehari-hari memang biasanya kalau pas ketemu di tempat wudhu terus kebetulan ngelihat juga itu langsung ditegur. Mungkin lebih ke pengawasan tiap harinya seperti itu ya. Ya kalau memang kebetulan ketemu, alhamdulillah bareng-bareng sekalian dicek gitu. Tapi dan kalau ada anak-anak yang memang kurang dari segi wudhu atau bacaan sholatnya, biasanya kita ada ngejadwalin gitu buat mereka, ayo setiap hari ada hafalan bacaan sholat atau wudhunya diperbaiki, dicek lagi gitu. Jadi kita pantau biasanya, terus dites juga, dites praktik ibadah di pertengahan semester seperti itu.
Bu Ya, Dela baik, sambil mengingatkan Ayah buat orang tua Bunda. Bu Dela sudah ada apa Terima Google kasih. Form untuk Selanjutnya mungkin absen. ada yang ingin bertanya lagi terkait program umat, atau kita cukupkan saja? Dela, Bu Dela, Ya, Pak Yusuf. ada Google Form absen yang dikirim Bu Ruli itu. Oh Boleh iya, Bunda di sambil nanti diisi. bagian pesan ya, Ayah Bunda, di sini ada Accept. link daftar hadir ya. Betul. Daftar hadir sosialisasi umat, mangga ya Bunda bisa mengisi link tersebut yang sudah di-share oleh Bu Ruli. Boleh ya. Ya, linknya sudah di-share kembali Ayah Bunda ya. Sudah bisa diakses dan diisi sebagai daftar hadir. Sudah mengikuti sosialisasi program umat. Baik Ayah Bunda, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Pak Irfan. Kepada Pak Irfan dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda yang kami hormati, alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan sosialisasi mengenai umat ya. Mudah-mudahan di hari yang berkah ini, Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, harapan, doa, dan cita-cita kita terutama untuk menguatkan pilar pertama, yaitu Al-Quran Sunnah, khususnya di pilar umat ini, khususnya di pembiasaan baik di sholat, ya kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk anak-anak kita dan juga umumnya untuk kita semuanya untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah secara tepat waktu. Marilah kita sama-sama untuk berdoa, memohon kepada Allah supaya dimudahkan untuk semuanya. Ala hadiniyah wala kuniyatan salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalbatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbil alamin. Demikian Ibunda sekalian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Irfan yang sudah memimpin doa di acara relaunching program umat ini. Ayah Bunda, pada sosialisasi hari ini kita sama-sama bersinergi untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang Allah ridhoi, generasi yang rahmatan lil alamin, sesuai visi misi sekolah kita dengan sholat. Untuk itu kita
tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita baca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair ayah bunda yang sudah hadir, juga kepada Pak Yusuf yang sudah menyampaikan sosialisasi umat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, ya benar. Wabarakatuh. Nuhun, matur nuhun.